Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, man la nabiya ba'dah, amma ba'd. Saudaraku, pada kesempatan ini kami akan sampaikan tema 10 etika berdoa yang kami ambil dari kitab Abwabul Faraj yang disusun oleh Al-Allamah Profesor Dr. As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Beliau seorang ulama besar, guru dari banyak ulama di Indonesia. Etika berdoa ada 10, yaitu pertama, memilih waktu yang mulia untuk berdoa, seperti hari Arafah di antara tahun, Ramadan di antara bulan-bulan, hari Jumat di antara pekan, dan waktu sahur di antara waktu-waktu malam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wabil ashari hum yastaghfirun, yang artinya, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Surat Az-Zariyat, surat ke-51 ayat 18. Kedua, memanfaatkan keadaan-keadaan yang mulia, seperti keadaan berhadap-hadapannya barisan-barisan tentara di jalan Allah, keadaan turunnya hujan, keadaan iqamat sholat wajib dan setelah sholat, keadaan antara azan dan iqamat, serta keadaan sujud. Ini sebagaimana diriwayatkan dalam berbagai hadis. Sebenarnya, kemuliaan waktu tersebut berpulang kembali kemuliaan keadaan. Sebab waktu sahur merupakan waktu kebeningan hati, ketulusan hati, dan kekosongan hati dari segala kekacauan. Sementara hari Arafah dan hari Jumat merupakan waktu berkumpulnya aneka cita serta kerjasama antara hati guna mengundang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketiga, berdoa sambil menghadap kiblat serta mengangkat kedua tangan hingga tampak warna putih ketiak. Lalu sepatutnya kedua tangan diusapkan ke wajah pada akhir doa. Umar radhiyallahu an menuturkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat menjulurkan kedua tangannya dalam doa, beliau tidak menariknya kembali sebelum mengusapkannya pada wajah beliau. Ibnu Abbas radhiyallahu an juga bercerita, beliau sallallahu alaihi wasallam ketika berdoa menghimpun kedua tangannya serta menjadikan bagian telapaknya di hadapan wajahnya. Jadi inilah sikap tangan, dan beliau tidak mengangkat pandangannya ke langit. Keempat, memelankan suara antara lirih dan jahar. Aisyah radhiyallahu anha berkata tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala tajhar bisolatika wala tukhafit biha, yang artinya, dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam sholatmu, dan janganlah pula merendahkannya. Quran Surat Al-Isra, surat ke-17 ayat 110. Lagi pula, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyanjung Zakaria, nabinya, dengan berfirman, iz nada rabbahu nidaan khafiyya.
yaitu tatkala ia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Al-Quran surat Maryam surat ke-19 ayat ketiga. Allah juga berfirman dalam surat Al-A'raf surat ke-7 ayat yang ke-55. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Kelima, tidak memaksakan bunyi irama dalam doa. Keenam, berendah diri, khusyuk, serta harap-harap cemas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Al-Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 55. Ketujuh, mengukuhkan doa dan meyakini pasti dikabulkan, serta menuluskan harapan dalam doa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan ada di antara kalian yang berucap ketika berdoa, ya Allah, ampunilah aku jika Engkau menghendaki. Ya Allah, sayangilah aku jika Engkau menghendaki. Hendaklah ia memastikan permintaan, karena Allah tidak dipaksa untuk itu. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, apabila masing-masing kalian berdoa, maka hendaklah ia memperbesar harapan, karena tidak ada sesuatu pun yang sukar bagi Allah. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda pula, berdoalah kepada Allah seraya meyakini pasti dikabulkan, dan ketahuilah bahwa Allah tidak menerima doa dari hati yang lalai serta main-main. Kedelapan, bersikeras dalam berdoa dan mengulanginya sebanyak 3 kali dan tidak menganggap lambat pengabulannya. Kesembilan, memulai doa dengan zikir menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memujinya. Tidak langsung mulai meminta, kemudian berselawat ke atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta mengakhirinya dengan kedua hal tersebut pula. Dan yang ke-10, dan ini merupakan etika batin yang merupakan pokok pengabulan, yaitu bertobat serta mengembalikan hak orang lain dan memusatkan perhatian kepada Allah dengan inti cita-cita. Inilah penyebab terdekat bagi terkabulnya doa. Saudaraku, semoga kita dapat mengambil pelajaran dan hikmah dari etika dalam berdoa ini dan juga dapat kita amalkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa dan permohonan kita. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.